Pemirsa Intens Investigasi, drama masih terus menghiasi kisah cinta segitiga Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawa dan Inara Rusli. Setelah Insanul Fahmi menunjukkan itikat baik untuk kembali merajut tali silaturahmi dengan Mawa. Ya, melalui kuasa hukumnya, Insanul Fahmi menyatakan kesiapannya untuk merendahkan diri sepenuhnya di hadapan keluarga Mawa. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama ini komunikasi pribadi antara Insanul Fahmi dengan Mawa kerap tersumbat oleh pengaruh pihak ketiga yang diduga sengaja memperkeruh suasana. Sementara itu, Inara juga menyatakan kesiapannya untuk berdamai dan bertemu langsung dengan Mawa, duduk bersama dalam pertemuan tiga pihak yang juga melibatkan Insanul Fahmi. Lantas seperti penolakan tegas Mawa untuk berdamai dengan Inara dan Insanul. Seperti apa penjelasan Insanul terkait itikat baik dirinya ke Mawa? Dan seperti apa pula bentuk dukungan moral dari Umi Pipik buat Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, pihak Wardatina Mawa akhirnya angkat suara menanggapi permintaan damai dari Inara dan Insanul Fahmi. Kuasa hukum Mawa menyatakan bahwa kliennya menolak ajakan restoratif justice dari keduanya terkait laporan Mawa atas dugaan perzinahan. Ditambahkannya pula bahwa surat resmi juga telah disampaikan kepada penyidik untuk menanggapi permintaan damai tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan alasan Mawa menolak untuk berdamai dengan Inara dan Insanul. Hal itu menunjukkan sikap tegas dan keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut, dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IF. Ya, kita harapkan dengan adanya surat tanggapan dan surat dari kami kuasa hukum Mawa, proses penyidikan segera dijalani. Pertimbangan internal yang tidak bisa disampaikan. Salah satunya menolak poligami juga atau seperti apa? Salah satunya seperti itu. Menolak untuk berdamai, isbah. Itu betul. Mawa tetap akan bercerai. Hanya waktunya memang masih belum dipastikan kapannya, karena memang masih menjalani di proses di Polda ini. Kuasa hukum Wardatina Mawa juga menanggapi upaya pihak Inara yang berusaha agar Mawa diperiksa polisi sebagai terduga terlapor atas dugaan ilegal akses terhadap Insanul Fahmi. Menurut kuasa hukum Mawa, dugaan ilegal akses dan dugaan perzinahan adalah dua peristiwa yang berbeda. Ia menegaskan bahwa kliennya adalah korban dari dugaan perzinahan yang melibatkan Inara dan Insanul, sehingga pernyataan pihak Inara dianggap menyesatkan. Sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status hukum. Tanggal berapa? Perkara ilegal akses dan perkara perzinahan itu dua perkara berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, unsur pidananya berbeda. Kedua, subjek pelakunya berbeda. Kalau ilegal akses yang dipersoalkan cara mengambil bukti. Tapi kalau perzinahan itu adalah perbuatannya. Jadi Mawa ini kan korban dari dugaan perzinahan. Ya, dia mendapatkan bukti dari orang lain, bukan dia yang mengakses langsung CCTV tersebut.
korban itu dijadikan terlapor, menurut saya ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Kenapa? Kalau seperti itu tidak ada korban kejahatan yang mau melaporkan kejahatan, ya. Dan juga ini berbahaya, seperti melindungi pelaku dan mengkriminalisasi korban. Kuasa hukum Mawa kini juga menunggu langkah Inara dan Insanul untuk menunjukkan bukti pernikahan siri mereka. Hal ini terkait erat dengan keabsahan secara hukum pernikahan itu sendiri. Perlihatkan kapan menikahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami kuasa hukum Mawa juga belum menerima bukti tersebut. Kapan menikahnya? Bagaimana prosesnya? Dan pertanyaannya, sah tidak secara hukum? Jangan gunakan pernikahan siri sebagai tameng karena ada laporan perzinahan. Tidak bisa pernikahan siri ini dilakukan untuk membenarkan perzinahannya. Berbeda dari penolakan tegas Mawa untuk berdamai dengan Inara dan Insanul, lalu seperti apa penjelasan Insanul terkait itikat baik dirinya ke Mawa? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Sebelumnya, Wardatina Mawa tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya lantaran ia belum melihat tanda-tanda itikat baik dari Insanul Fahmi terhadap dirinya dan juga keluarganya. Insanul pun menanggapi keluhan Mawa itu dengan ketenangannya. Ya, Insanul menekankan bahwa pertemuan perdamaian adalah urusan pribadi yang harus dijaga dari sorotan publik agar tetap sakral dan tulus. Insanul juga seolah ingin menyampaikan bahwa di balik diamnya ada niat tulus untuk menebus kesalahan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Sebenarnya memang alangkah lebih baiknya karena ini ranah privasi, itikat baik itu kan dinilai ketika memang ada pertemuan ya, nggak semuanya harus diungkapkan di publik. Yang jelas nih rekan-rekan semua, Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawa. Proses hukum tetap jalan aja, di Polda Metro jalani, sesuai faktanya aja. Ya, kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain, silakan aja jalan. Tapi setidaknya Insanul gentleman, Ya. mau bersujud bahkan juga meminta maaf kepada Mawa. Itu informasinya ya, karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawa. Insanul secara gentleman mau ketemu dengan keluarganya, Ya. mau ketemu dengan Mawa, mau ketemu dengan anaknya. Tetapi proses hukum jalanin aja. Sementara itu, terkait keputusan Wardatina Mawa yang memilih untuk tetap bercerai, Insanul Fahmi menegaskan bahwa hal itu akan dibicarakan secara tertutup, jauh dari sorotan publik. Ketika ditanya mengenai kemungkinan mempertahankan hubungan dengan Inara dan Mawa, berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Insanul justru mengaku belum bisa memberikan jawaban. Ia menekankan bahwa semua itu akan diselesaikan secara privat dengan cara yang penuh kehati-hatian. Di sisi lain, Insanul juga menyatakan kesiapannya untuk memenuhi keinginan Mawa, yakni datang dan bertemu dengan keluarga besarnya sebagai langkah membuka ruang dialog dan perdamaian. Kemarin itu kan memang kita kalau on the track dari awal, saya sendiri itu rumah tangga itu baik-baik aja sama Mawa sama Inara juga, harus baik-baik aja semuanya case ini. Pasti selalu diusahakan sih. Cuman kalau kemarin itu karena kan kita mau coba mengungkap dulu orang-orang yang menghasut itu di sini, ya kan alhamdulillah ini udah ada titik terang, dapat petunjuk, ya kan kemudian ya itu udah jadi bagian Bapak penyidik yang kita serahkan tadi untuk mengungkap siapa-siapa saja, dan insya Allah ke depan aku bakal dengan gentle nanti minta difasilitasin juga dari Bang Tommy untuk ketemu sama keluarga
pastinya sama Mawar dan anak juga sih. Ya karena memang mau bagaimanapun ini kan urusannya rumah tangga. Kita kan pasti mengutamakan perdamaian, ya kan. Makanya sebenarnya kenapa kita kesini tuh yang ingin kita ungkap ini orang-orang yang kontra dengan perdamaian sebenarnya. Yang selama ini mungkin nggak kelihatan ya, orang-orang nggak kelihatan. Yang ditonjolin cuma mau aja, dibenturkan dengan saya seperti itu. Padahal sebenarnya ya nanti biar dari Bapak kepolisian aja mungkin yang akan mengungkap. Udah berusaha nggak sih, maksudnya berusaha memantaskan diri menjadi seorang lelaki yang beristri dua gitu, upaya untuk merukunkan mereka atau bagaimana, udah ada belum sih? Nggak usah dibahas dulu ya di sini ya. Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba untuk komunikasi, selalu pingin ketemu ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan ke keluarga aja. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena ngerasa private gitu kan. Tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi. Saya akan coba datangin keluarga. Iya kemarin. Nanti teknisnya ya, teknisnya biar kalau mau ke keluarga dulu atau nanti difasilitasi oleh ada ke keluarganya atau bagaimana, nanti kan kita bisa komunikasi kan. Dari penjelasan Insanul terkait itikat baik dirinya ke Mawa, lalu seperti apa pula bentuk dukungan moral dari Umi Pipik buat Mawa? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Terlepas dari drama yang terus menghiasi, kini dukungan moral kepada Wardatina Mawa terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari netizen hingga selebriti. Salah satunya dari Umi Pipik yang juga dikenal sebagai pendakwah. Akhirnya turut angkat suara terkait polemik yang tengah dihadapi Wardatina Mawa. Umi Pipik pun menceritakan pertemuannya dengan Mawa yang terjadi belum lama ini, di mana ia secara langsung memberikan dukungan moral sekaligus nasihat agar Mawa tetap kuat menghadapi ujian yang sedang dialaminya. Dengan penuh empati, Umi Pipik menyampaikan pesan-pesan penguatan untuk menenangkan hati dan juga menjaga keteguhan iman di tengah badai masalah rumah tangga. Mawa ada di Jakarta, dia pengen main, pengen curhat, ya udah di rumah aja gitu, yang aman. Gitu. Emang gabung manajemen Umi? Oh enggak. Emang saya punya manajemen? Ya manajemen saya dakwah. Kali aja gabung sama Umi gitu. Ya kalau saya mah kan saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan ranah saya. Cuma ketika saya ini kan mendakwah ya, selalu saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik. Terus segala keputusan kan itu haknya Mawa, bukan hak saya. Ya ibadatnya seperti jamaah yang lain, ketika ada yang curhat ya minta solusi, ya saya berikan solusi dalam Quran seperti apa, kan begitu. Umi curhat, Kasialah curhatnya apa, kepo aja Anda. menguatkan sebagai sahabat Perempuan sebagai sahabat lah, siapapun ketika diberikan ujian kan kita layaknya kita sebagai seorang muslim kan harus menguatkan, memberikan penguat lah gitu. Siapapun yang ditanya, ulama poligami itu kan ada di dalam Quran pun juga Allah jelaskan ya. Orang bertujuan poligami itu kan laki-laki untuk menjauhi zina, tetapi ya jangan disalahpahami bahwa diperbolehkan tetapi tidak diharuskan, kan begitu, tidak diwajibkan, boleh tetapi tidak diwajibkan poligami itu jika memang ya tadi tidak bisa berlaku adil. Adil ini kan bukan hanya sebatas materi saja, ya, tetapi perasaan dan segala macam. Kalau perasaan kan yang maha adil kan Allah, ya kan gitu, Nabi. Jadi ya itu tadi, kembali lagi, poligami ada ayatnya di Quran juga ada, tapi dibolehkan tetapi tidak diharuskan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.